Serial Pedang Kayu Harum judul ke-9. Pendekar Mata Keranjang. Karya Asmaraman Sukowati Ho Pinghu. Bab 13. Sungai itu mengalir dari pegunungan Minsan dan sungai itu disebut Sungai Minkiang. Ketika sungai itu tiba di dalam sebuah hutan di kaki pegunungan Minsan, airnya masih jernih, belum dikotori sampah-sampah seperti kalau sudah melewati banyak dusun dan kota. Apalagi daerah itu merupakan pegunungan yang tanahnya dari tanah keras, tidak berlumpur sehingga airnya nampak jernih mengalir riang di antara batu-batu dan dasarnya pun nampak. Sudah lebih dari setengah jam wanita itu mengintai pemuda yang sedang duduk di tepi sungai, di atas rumput tebal. Pemuda itu sedang memancing ikan seorang diri, nampaknya benar-benar dapat menikmati kesunyian dan keindahan keadaan di tepi sungai Minkiang di dalam hutan yang teduh itu. Air demikian jernihnya sehingga penuh dengan bayangan pohon-pohon di atasnya, bergerak-gerak sedikit karena tenangnya air yang mengalir perlahan. Aliran yang lambat ini, ditambah akar-akar pohon yang menciptakan tempat tinggal yang amat menyenangkan bagi ikan-ikan, apalagi bagian itu agak dalam, membuat tempat itu dihuni banyak ikan. Tidak mengherankan kalau dalam waktu setengah jam saja, pemuda itu telah berhasil mengangkat 3 ekor ikan yang lumayan besarnya. Wanita itu mengintai dengan mata bersinar-sinar dan wajah berseri. Ia melihat betapa pemuda itu mengeluarkan teriakan girang dan kembali dia telah berhasil mendapatkan seekor ikan lagi, ikan yang kulitnya putih seperti perak, dengan perut kuning. "Hah, seekor lagi saja aku akan pesta. 5 ekor sudah lebih dari cukup," katanya. "Marilah manis, kau sambar umpanku." Pemuda itu tersenyum-senyum penuh kegembiraan dan sepasang mata yang mengintai itu menjadi semakin kagum. Wanita yang mengintai itu kini berindap-indap mendekati, akan tetapi tetap saja ia melakukannya sambil bersembunyi, menyelinap di antara pohon-pohon, batu-batu dan semak-semak belukar. Gerakannya demikian ringan sehingga tidak menimbulkan suara dan akhirnya ia dapat bersembunyi di balik semak-semak terdekat, dapat memandang pemuda yang sedang memancing ikan itu dengan jelas sekali. Dan semakin jelas ia memandang, makin kagumlah ia, wajahnya makin berseri, mulutnya tersenyum dan matanya bersinar-sinar. Seorang pemuda yang tampan dan gagah. Biarpun sedang duduk seenaknya di atas rumput, nampak betapa bidang dada itu, betapa tegap tubuh yang bentuknya sedang itu. Sepasang matanya bersinar-sinar penuh gairah hidup, mulutnya yang berbentuk manis itu selalu mengembangkan senyum, hidungnya mancung dan wajahnya membayangkan kejantanan dengan dagu yang dapat mengeras dan agak berlekuk di tengahnya. Senyumnya manis dan memikat. Pakaiannya berwarna biru muda dengan garis-garis kuning emas di tepinya. Sebuah buntalan pakaian terletak di sebelahnya. Usianya kurang lebih 20 tahun. Wanita yang mengintai itu pun bukan wanita sembarangan. Dari pakaiannya saja mudah diduga bahwa ia bukanlah penghuni dusun atau wanita gunung sederhana, melainkan seorang wanita yang biasa tinggal di kota. Apalagi kalau melihat gelung rambutnya yang tinggi dan dihias seekor burung hong dari emas dan permata yang tentu amat mahal harganya. Ia juga membawa sebuah buntalan kain panjang yang digendong di belakang punggungnya. Kenyataan ini menunjukkan bahwa wanita itu pun seorang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan membawa bekal pakaian. Akan tetapi, pakaian yang menempel di tubuhnya nampak bersih, demikian pula sepatunya yang kecil dan baru. Wajahnya bulat dengan kulit yang putih halus, dibuat semakin putih halus karena dibedaki. Sepasang matanya agak lebar dan penuh sinar dan gairah hidup, penuh semangat, juga sepasang bola matanya dapat bergerak lincah, tanda bahwa wanita ini biasa mempergunakan kecerdikannya. Alisnya kecil melengkung hitam, lengkung yang tidak wajar, dibuat dengan cara mencabuti sebagian rambut alisnya. Sepasang pipinya nampak segar kemerahan, bukan karena pemerah pipi. Hidungnya kecil mancung, ujungnya agak mencuat ke atas menjadi penambah manis,
mulutnya kecil dengan bibir yang merah basah dan selalu agak terbuka seperti orang terengah, menimbulkan sifat menantang. Wanita berusia kurang lebih 30 tahun ini memang memiliki wajah yang manis sekali. Juga bentuk tubuhnya padat dan ramping menggairahkan, dengan lekuk lengkung yang seksi, bagian dada dan pinggul membusung, pinggangnya amat kecil seperti pinggang tawon kemit. Pemuda yang sedang memancing ikan itu adalah Hai Hai. Memang pemuda ini memiliki wajah, bentuk tubuh dan pembawaan yang amat menarik hati bagi kaum wanita. Wajahnya yang tampan selalu cerah, pandang matanya selalu penuh gairah dan semangat, bibirnya selalu dibayangi senyum ramah. Seperti kita ketahui, Hai Hai melakukan perjalanan ke daerah itu untuk mencari keluarga Pek di Konggoan. Ketika tiba di tepi sungai itu, dia melihat gerakan banyak ikan dan tertarik oleh keadaan yang indah dan nyaman. Dia pun merasa lapar sekali dan segera dia membuat pancing sederhana dari peniti, tali dan ranting. Peniti dibentuk mata kail dan dengan cacing yang mudah didapatkan di tepi sungai, dia pun mengail dan berhasil menangkap 4 ekor ikan dada kuning. Dia tidak akan patut disebut murid dari 2 orang sakti, 2 di antara 8 dewa, kalau saja dia tidak tahu bahwa ada orang sedang mengintainya. Sejak tadi pun dia sudah tahu dan hal ini membuat Hai Hai menjadi semakin gembira. Pemandangan alam di tempat itu demikian indah, hawanya sejuk nyaman, memancing ikan pun berhasil menangkap ikan-ikan yang gemuk, dan kini ada seorang wanita yang mengintainya pula. Dengan ujung matanya, dia tadi sekelebatan dapat menangkap bayangan pengintainya dan tahu bahwa pengintai itu seorang wanita. Akan tetapi tentu saja dia tidak tahu siapa dan jantungnya berdegup agak keras penuh kegembiraan yang menegangkan ketika dia menduga bahwa bayangan itu mungkin saja Bei Lian, gadis cantik jelita yang amat menarik hati itu. Akan tetapi dia membantah sendiri dugaan itu. Kalau Bei Lian, tidak mungkin gadis itu demikian bodoh untuk mengintainya seperti itu. Bukankah Bei Lian sudah tahu bahwa dia memiliki kepandaian sehingga kalau diintai seperti itu akan mengetahuinya? Dan pula, apa perlunya Bei Lian mengintai seperti itu? Gadis itu tentu akan langsung saja menemuinya kalau hal itu dikehendakinya. Bukan, wanita itu bukan Bei Lian, dan pendapat ini mendatangkan kegembiraan di hati Hai Hai. Membayangkan akan bertemu dengan seorang wanita lain yang penuh rahasia, belum apa-apa sudah membuatnya bergembira. Wanita merupakan makhluk yang selalu menarik perhatiannya. Tiba-tiba tali pancingnya bergerak, seekor ikan yang agaknya berat dan lebih besar daripada 4 ekor yang sudah ditangkapnya, bergantung di mata kailnya. Dengan gerakan cepat Hai Hai menarik tangkai pancingnya sehingga mata kailnya mengail mulut ikan dan dia meneruskannya dengan gerakan kuat sehingga terlemparlah seekor ikan yang benar saja lebih besar daripada tadi, ke atas. Hai Hai sengaja melepaskan ranting yang menjadi tangkai pancing sambil berteriak, "Oh, terlepas!" Ikan berikut tali dan tangkai pancing itu meluncur ke arah semak-semak di mana wanita itu bersembunyi. Tiba-tiba sebuah tangan yang kecil satu halus namun cekatan, menyambut dan menangkap tangkai pancing dan nampaklah seorang wanita muncul di balik semak-semak, memegang setangkai pancing di ujung mana nampak seekor ikan besar menggelepar-gelepar. Sambil tersenyum penuh daya-daya pikat, wanita itu kini menghampiri Hai Hai, membawa ikan di ujung pancing itu. Ikan yang besar, gemuk dan mulus, tentu enak sekali. Wanita itu berkata, senyumnya melebar membuat mulutnya merekah dan nampak rongga mulut yang merah sekali, dengan deretan gigi yang berkisatu auan dan putih rapi. Hai Hai memandang dengan bengong. Dia seperti terpesona oleh kecantikan wanita yang kini sudah berdiri di depannya. Sejenak pandang matanya menjelajahi wanita itu dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, kadang-kadang berhenti agak lama di bagian-bagian tertentu yang menarik, dan akhirnya dia menarik napas panjang. Ya ampun Dewi!
Paduka ini Dewi Air ataukah Dewi Hutan yang sengaja turun dari kahyangan hendak memberi anugerah ikan gemuk kepada hamba? Tentu saja Hai Hai hanya main-main dan berkelakar karena dia sudah tahu bahwa wanita ini sejak tadi mengintainya. Akan tetapi dia jujur dengan pandang matanya yang penuh kagum karena memang wanita ini cantik manis dan menggairahkan, penuh daya tarik kewanitaan seperti sekuntum bunga yang selain indah juga harum semerbak. Mula-mula sepasang mata yang lebar itu terbelalak heran mendengar ucapan itu, kemudian menjadi kemerahan, bukan karena marah melainkan karena bangga dan girang bukan main. Wanita itu terkekeh sambil memasang aksi, menutupi mulutnya dengan punggung tangan kiri. "Kenapa engkau menganggap aku Dewi Air atau Dewi Hutan yang baru turun dari kahyangan?" tanyanya, suaranya merdu sekali seperti suara rebab digesek. Dengan terbuka Hai Hai mengagumi mata, hidung dan mulut itu. Anak rambut membentuk sinom di sepanjang pelipis, di atas dahi dan di belakang telinga itu pun manis sekali, melingkar-lingkar seperti dilukis saja, nampak hitam indah di latar belakangi kulit yang putih kuning mulus. Karena rasanya tidak mungkin ada seorang gadis secantik Paduka. Hanya bidadari dan para dewi kahyangan sajalah kiranya yang dapat memiliki kecantikan seperti ini. Hai Hai memang pandai sekali merayu, bukan rayuan kosong, melainkan kata-kata manis dan pujian yang muncul dari lubuk hatinya. Dalam pandang matanya, wanita itu seperti bunga. Mana ada bunga yang buruk? Semua bunga, setiap kuntum bunga pasti indah, walaupun keindahannya berbeda-beda. Demikian pula wanita. Tidak ada yang buruk, walaupun kemanisannya pun berbeda-beda. Ada yang terletak pada matanya, pada hidungnya, pada mulutnya, atau rambutnya, kulitnya. Akan tetapi wanita di depannya ini memiliki keindahan di banyak bagian. Wajah yang manis itu semakin gembira berseri, dan matanya menjadi semakin tajam bersinar-sinar. "Aih, orang muda, engkau sungguh terlalu memujiku. Aku seorang manusia biasa seperti engkau. Kebetulan saja aku dapat menangkap pancing dan ikanmu yang terlempar tadi. Nah, terimalah kembali pancingmu." Wanita itu menyerahkan pancing dengan ikan yang menggelepar-gelepar itu, diterima dengan gembira oleh Hai Hai yang tersenyum ramah. "Terima kasih, Nona." "Ya Tuhan, hampir aku tidak percaya bahwa Nona seorang manusia. Kemunculanmu demikian tiba-tiba dan kecantikanmu, sukar untuk dipercaya." Wanita itu sudah seringkali menghadapi laki-laki yang kurang ajar dan tidak sopan, yang memuji kecantikannya untuk merayu dan menarik perhatian. Akan tetapi baru sekarang dia bertemu dengan pemuda yang memuji kecantikannya sedemikian jujur terbuka, dengan mata yang sama sekali tidak membayangkan kekurang ajaran, seperti mata setiap laki-laki yang selalu menyembunyikan tantangan, ajakan dan uluran tangan. Maka ia menjadi semakin gembira walaupun mulutnya pura-pura cemberut ketika ia berkata, "Ih, orang muda, jangan terlampau memuji, membuat aku merasa rikuh saja. Aku tidak memuji kosong, Nona. Dan kuharap Nona tidak menyebut aku orang muda. Aih, seolah-olah Nona lebih tua saja dariku. Padahal, paling-paling usia kita sebaya." Tentu saja Hai Hai dapat menduga bahwa wanita itu agak lebih tua darinya, namun ia tahu bahwa paling tidak enak bagi wanita kalau diingatkan tentang usianya yang sudah lebih tua. Pula, wanita di depannya ini memang masih nampak muda sekali dan memang pantas kalau dikatakan sebaya dengannya. Wanita itu tersenyum, manis sekali. "Pemuda yang tampan dan ganteng, berapakah usiamu sekarang?" Jantung di dalam dada Hai Hai berdebar dan dia merasa aneh. Betapa beraninya wanita ini. Memujinya sebagai tampan dan ganteng, juga menanyakan usianya. Wah, sungguh seorang wanita yang tidak malu-malu lagi, seorang yang agaknya sudah berpengalaman. "Berapa menurut dugaanmu, Nona yang cantik jelita?"
Kiranya tidak akan lebih dari 19 atau 18 tahun. Dugaanmu keliru dan aku lebih tua dari itu, Nona. Usiaku sudah 20 tahun. Hai tertawa dan balas bertanya. Dan berapakah usiamu, Nona? Berapa menurut dugaanmu, pemuda yang tampan menarik? Tanya wanita itu menirukan kata-kata dan gaya Hai tadi. Kembali pandang mata Hai menjelajahi seluruh tubuh wanita itu, kemudian dia mengangguk-angguk. Paling banyak 20 tahun, Nona. Wanita itu tersenyum semakin manis. Agaknya penaksiran itu menyenangkan hatinya. Lebih berapa tahun lagi? Aku lebih tua darimu. Aku tidak percaya. Hai berseru penasaran. Karena dia menggerakkan tangkai pancing, ikan itu meronta-ronta dan agaknya baru dia teringat akan ikan itu. Hai Hik, mau diapakan sih ikan itu? Si wanita bertanya menggoda. Wah, aku sampai lupa. Oh, ya, karena engkau baik sekali, Nona, dan sudah membantuku menangkap ikan yang terlepas ini, biarlah kundang engkau untuk makan bersamaku. Daging ikan-ikan ini tentu enak sekali. Wanita itu memandang dengan mata bersinar-sinar. Bagaimana engkau hendak memasaknya? Hai mengangkat dada dan menepuk dadanya. Jangan khawatir. Aku ahli masak. Tunggu sebentar dan bantulah aku menghabiskan daging ikan-ikan ini sebagai teman roti kering dan anggur. Pasti lezat sekali. Wanita itu menelan ludah, nampak berselera sekali. Tentu saja lezat. Kau tunggu sebentar, Nona. Hai yang sudah menjadi gembira bukan main menemukan seorang kawan baik, seorang wanita cantik untuk teman bercakap-cakap di tempat yang sunyi indah itu, segera bekerja. Selama beberapa tahun menjadi murid sekian lama, dia hidup berdua saja dengan gurunya itu dan dialah yang melayani suhunya. Dia yang masak setiap hari sehingga dia memang dapat dikata ahli masak. Apalagi ketika dia mengikuti gurunya yang kedua, Chiu Xianxin Kai, kakek berpakaian jembel yang sesungguhnya merupakan Tucu, majikan pulau, dari Pulau Hiu dan hidup serba cukup, dia pun mempelajari masak dari juru-juru masak suhunya itu. Ketika tinggal di Pulau Hiu, tentu saja dia sering ikut menangkap ikan dan memasak ikan, maka dia tahu banyak cara memasak ikan. Setiap macam ikan memerlukan cara memasak yang khusus baru akan lezat dan cocok sekali. Dan di dalam perantauannya, dia tidak melupakan bekal bumbu-bumbu yang diperlukan. Dia memang suka akan segala yang indah, segala yang enak, dapat menikmati kehidupan ini biarpun berada dalam keadaan yang bagaimanapun juga. Wanita itu lalu melepaskan buntalan panjang dari punggungnya, meletakkannya di tepi sungai dan ia pun duduk di atas akar pohon sambil mengikuti gerakan-gerakan Hai dengan sepasang mata yang bersinar-sinar dan wajah berseri. Pandang matanya penuh kekaguman ketika ia melihat betapa pemuda itu dengan cekatan membersihkan 5 ekor ikan itu, menggunakan sebatang pisau yang dikeluarkan dari buntalan pakaiannya, kemudian menaburi ikan-ikan itu dengan bumbu dan garam, dan memanggangnya di atas bara api. Segera bau yang amat sedap menyerang hidungnya dan wanita itu tiba-tiba saja merasa betapa perutnya sudah lapar sekali. Mulutnya terasa basah oleh ludah karena ia sudah mengilar ingin merasakan bagaimana lezatnya ikan panggang itu. Sambil kadang-kadang memandang kepada wanita itu dengan senyum, sekali dua kali dia mengedipkan matanya memberi tanda agar wanita itu bersabar. Hai mempersiapkan makan untuk mereka. Roti kering dan anggur dikeluarkan dan ikan panggang ditaruh di dalam sebuah piring, dikeluarkannya pula bumbu dan saus yang selalu berada dalam perbekalannya. Mari silakan, Nona. Kita makan seadanya. Hai mempersilakan dengan sikap ramah. Wanita itu tersenyum, bangkit dengan gerakan lemah gemulai dan setengah menggeliat sehingga nampaklah tonjolan-tonjolan tubuhnya hendak menembus bajunya yang ketat dari sutra tipis.
Hai Hai tidak pura-pura, dia memandangi itu semua dengan penuh kagum. Sobat, apa yang kau pandang? Tiba-tiba wanita itu bertanya, pura-pura marah padahal hatinya senang bukan main. Apa yang kupandang? Hai Hai sama sekali tidak merasa gugup. Apalagi kalau bukan keindahan tubuhmu, Nona? Engkau seorang gadis yang beruntung sekali, dianugerahi wajah cantik manis dan tubuh yang indah. Sungguh lengkap. Mari kita makan, selagi daging ikannya masih panas. Tanpa ragu-ragu atau malu-malu lagi wanita itu pun duduk di atas rumput, berhadapan dengan Hai Hai terhalang makanan yang diletakkan di atas rumput pula. Gadis itu menerima pemberian roti kering dan memilih panggang ikan yang nampak menimbulkan selera. Mereka makan dan minum bersama, tanpa kata-kata. Wanita itu hanya mengeluarkan kata pujian karena memang daging ikan itu enak sekali. Belum pernah rasanya ia makan seenak ini. Padahal hanya roti kering dan panggang ikan saja, akan tetapi demikian nikmat, terasa lezatnya di setiap kunyahan. 5 ekor ikan itu pun habis mereka makan, ditambah 4 potong roti kering besar dan beberapa cawan anggur yang manis. Setelah selesai makan-makan, keduanya membersihkan tangan dan mulut di sungai itu dengan air sungai yang jernih. Kemudian keduanya duduk di tepi sungai, berhadapan dan mulailah mereka bercakap-cakap. Hai Hik, alangkah lucunya. Tiba-tiba gadis itu berkata, menutup mulut dengan punggung tangan kiri ketika ia tertawa. Hai Hai mengangkat muka dan memandang. Apanya yang lucu, Nona? Kita sudah makan bersama. Apa salahnya dengan itu? Kita sudah saling mengetahui usia masing-masing. Wajar dalam perkenalan, akan tetapi aku belum mengetahui dengan pasti berapa usiamu. Itu tidak penting. Akan tetapi anehnya, kita belum saling mengenal nama. Hai Hai tertawa. Dia memang sengaja tadi. Bagaimanapun juga, keadaan wanita ini mencurigakan. Wanita itu ketika mengintainya, dapat bergerak dengan cepat dan amat ringan, itu saja menunjukkan bahwa wanita ini tentu memiliki ilmu kepandaian tinggi. Dan dia belum tahu siapa wanita ini, dari golongan mana, dan berdiri di pihak mana, kawan ataukah lawan. Karena itu, dia harus berhati-hati dan biarlah wanita ini yang lebih dahulu memperkenalkan diri. Maka dia pun tidak pernah memperkenalkan diri dan sekarang dia tertawa seperti baru melihat kelucuan keadaan mereka. Benar juga. Aku merasa seolah-olah kita sudah menjadi sahabat baik selama puluhan tahun. Haha, Nona yang baik, siapakah Anda? Di mana tempat tinggal? Datang dari mana dan hendak kemana? Gadis itu tertawa pula dan kini ia tidak lagi bersusah payah menutupi mulutnya dan Hai Hai melihat betapa manis dan menggairahkan mulut itu kalau tertawa. Hai Hai Hik, pertanyaanmu menyerangku seperti ombak samudera saja. Sebaiknya kita saling mengenal nama lebih dulu. Namaku Sanbei Shiji. Ji Sanbei, nama yang indah dan cantik, secantik orangnya. Hai Hai memuji sambil mengangguk-angguk. Sekarang giliranmu. Siapakah namamu? Wanita yang bernama Ji Sanbei itu bertanya. Namaku? Namaku Hai. Hai siapa? Yah, Hai saja. Shemu apa? Hai Hai menggeleng kepalanya. Aku sendiri pun tidak tahu, Sanbei, kata Hai Hai, menyebut nama gadis itu begitu saja seolah-olah mereka telah menjadi kenalan lama, dan hal ini membuat Ji Sanbei merasa senang sekali. Kalau pemuda itu menyebutnya Enci, kakak, misalnya, ia akan merasa tidak enak, seolah-olah diingatkan bahwa ia lebih tua. Mustahil orang tidak mengetahui Shenya sendiri. Siapa nama ayahmu?
Hai Hai menggeleng kepala, mengangkat pundak dan mengembangkan kedua lengannya. Aku sungguh tidak tahu. Aku tidak pernah mengenal ayah ibuku. Sejak bayi aku dibawa orang lain dan sekarang aku sedang mencari orang tuaku. Aku tidak tahu siapa. Namaku hanya Hai saja, begitulah. Lalu aku harus menyebutmu bagaimana? Ya, sebut saja Hai, atau biasa orang memanggil aku Hai Hai. Hai Hai, enak juga kedengarannya. Baiklah, Hai Hai. Sekarang kita telah benar-benar saling berkenalan dan menjadi sahabat. Secara kebetulan saja kita saling berjumpa di sini dan menjadi sahabat baik. Engkau datang dari mana dan hendak pergi kemanakah? Aku tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, San Bei. Sudah kukatakan bahwa aku sedang mencari orang tuaku. Setelah selama 20 tahun ini aku selalu ikut orang lain. Aku belum tahu di mana adanya orang tuaku, apakah mereka masih hidup. Aku hidup sebatang kara di dunia ini, tidak punya keluarga, tidak punya tempat tinggal. Ah, tidak menarik. Bukan? Lebih baik kita bicara tentang dirimu, tentu lebih menarik. Kasihan sekali engkau, Hai Hai. San Bei berkata dengan suara halus dan nampak terharu, lalu tangannya diulur dan menyentuh lengan Hai Hai. Terasa hangat dan halus tangan itu, dan Hai Hai pun diam saja, hanya memandang tangan yang memiliki jari-jari yang kecil mungil. Ingin dia tahu sampai di mana besarnya kekuatan yang tersembunyi di dalam jari-jari tangan kecil mungil ini. Tidak perlu dikasihani. Aku hidup cukup bahagia, setiap hari aku hidup di alam bebas, bergembira melihat segala keindahan, burung-burung di udara, binatang-binatang di hutan, kembang-kembang, air sungai yang jernih, gadis yang manis seperti engkau. Bukankah semua itu menyenangkan? Sekarang ceritakanlah, dari mana engkau datang dan hendak kemana San Bei? Ditanya demikian, tiba-tiba wajah yang tadinya berseri itu menjadi murung dan gadis itu kini menundukkan mukanya dan perlahan-lahan 2 titik air mata menuruni kedua pipinya. 2 butir air mata itu dihapusnya dengan sehelai sapu tangan sutera, dan terdengar wanita itu berkata dengan suara yang penuh duka. Hai Hai, aku adalah seorang wanita yang paling sengsara di dunia. Hai Hai mengerutkan alisnya dan berusaha untuk menatap wajah itu penuh selidik. Akan tetapi wajah itu menunduk terus. San Bei, apakah yang telah terjadi? Mengapa engkau merasa sengsara? Dengan suara sedih dan kadang-kadang mengusap air matanya, San Bei lalu berkata, Aku adalah wanita yang paling sengsara, Hai Hai. Baru menikah beberapa bulan saja, suamiku terserang penyakit berat dan meninggal dunia. Orang tuaku dan mertuaku menganggap aku seorang yang membawa kesialan dan aku lalu diusir pergi. Demikianlah, aku merantau seorang diri, sebatang kara, seperti juga engkau, hanya aku membawa kepedihan hati sebagai seorang janda muda tanpa ada yang melindungi, tanpa ada yang menghibur kedukaanku. San Bei lalu menangis lagi, sekali ini tangisnya sesenggukan dan menyedihkan sekali. Kedua tangannya dipergunakan untuk menutupi kedua matanya dan air mata bercucuran melalui kedua tangannya. Hai Hai merasa kasihan, juga penasaran sekali. Suamimu meninggal dunia karena sakit berat, kenapa engkau yang dipersalahkan? Mendengar ucapan Hai Hai yang penuh perasaan itu, tiba-tiba San Bei terisak semakin keras. Hai Hai mendekat dan menyentuh pundaknya. Sudahlah, San Bei. Mati hidup seseorang berada di tangan Tuhan, diratap tangisi pun tidak ada gunanya lagi. Sentuhan tangan Hai Hai pada pundaknya membuat wanita itu seolah-olah menjadi semakin sedih dan ia pun tiba-tiba mengguguk dan menjatuhkan kepalanya bersandar pada dada Hai Hai. Hai Hai, Hai Hai. Wanita itu menangis sejadi-jadinya.
Hai Hai merasa terharu dan merangkul pundak itu, menggunakan tangannya untuk mengelus rambut yang hitam halus dan berbau harum itu. Sudahlah, San Bei, sudahlah, hentikan tangismu, tak perlu berduka lagi. Hiburnya. Setelah tangisnya mereda, dengan kepala masih bersandar pada pundak dan dada Hai Hai, terdengar San Bei terisak berkata, selama ini, dalam perantauan, semua laki-laki menghinaku, aku dipandang sebagai seorang janda muda yang boleh dipermainkan sesuka mereka. Mereka bersikap kurang ajar, mereka menghina. Akan tetapi engkau, Hai Hai, baru sekarang aku bertemu dengan seorang laki-laki yang benar-benar baik, yang menaruh kasihan kepada diriku. Hai Hai tersenyum senang, akan tetapi juga terharu. Dia tahu bahwa seorang janda muda mudah merasa tersinggung, dan tentu saja membutuhkan pelindung, membutuhkan orang yang dapat menghiburnya, menyayangnya. Maka dia pun makin mesra mengelus rambut itu. Karena engkau cantik manis, San Bei, maka semua laki-laki ingin menggodamu dan memiliki dirimu. Asal engkau pandai menjaga diri, semua itu akan berlalu. Dengan lembut San Bei mengangkat kepalanya, terlepas dari dada Hai Hai dan ia memandang. Dua muka itu berdekatan sehingga Hai Hai dapat mencium bau bedak harum bercampur bau air mata. Juga terasa olehnya pernapasan yang hangat menyapu leher dan pipinya. Dan engkau tidak ingin menggoda dan memiliki diriku, Hai Hai? Sejenak mereka saling berpandangan, dan Hai Hai mengerutkan alisnya. Darah mudanya sudah berdesir keras naik ke mukanya. Tubuh itu demikian dekatnya, bahkan terasa kehangatannya ketika menempel di tubuhnya dan dalam pandang mata itu dia melihat kemesraan dan pemasrahan diri, juga tantangan. Dia tersenyum dan berkata lirih. San Bei, engkau cantik manis dan aku adalah seorang yang suka sekali akan segala yang indah. Aku suka padamu, San Bei. Akan tetapi rasa sukaku dan kecantikanmu bukan berarti bahwa aku harus menggodamu dan menghinamu atau ingin memiliki dirimu seperti mereka itu. Hubungan antara seorang pria dan seorang wanita harus didasari rasa cinta, San Bei, dan setiap pemerkosaan dalam bentuk apapun juga merupakan suatu kejahatan. San Bei yang sejak tadi memandang wajah pemuda itu, menarik napas panjang dan kembali menyandarkan kepalanya di dada Hai Hai. Ia mengeluh panjang lalu berbisik. Hai Hai, engkau seperti mendiang suamiku, engkau lembut, baik hati, dan engkau tampan. Hai Hai, apakah engkau cinta padaku? Hampir saja Hai Hai mendorong tubuh itu dari atas dadanya karena dia benar terkejut mendengar pertanyaan itu. Namun, dia masih dapat menguasai hatinya dan tersenyum menjawab. Aku suka padamu, San Bei. Aku suka dan kasihan, akan tetapi cinta? Aku tidak tahu bagaimana cinta itu, dan pula kita baru saja bertemu, bagaimana mungkin aku tahu tentang cinta? Akan tetapi aku yakin, Hai Hai. Aku yakin bahwa aku cinta padamu. Aku yakin, karena suara hatiku yang membisikkan padaku, dan kau mirip suamiku, bukan hanya wajahnya, juga sikapnya dan segalanya, Dan wanita itu makin merapatkan tubuhnya. Hai Hai mulai merasa bingung dan khawatir, juga lehernya mulai berkeringat, bukan hanya oleh kehangatan yang keluar dari tubuh wanita yang bersandar padanya. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Ingin dia melepaskan diri, agar dapat bicara dengan baik, agar jantungnya tidak berdebar kencang karena kehangatan dan kelembutan tubuh itu demikian mengguncang perasaannya, akan tetapi dia pun tidak ingin menyinggung perasaan wanita yang sedang haus akan perlindungan dan hiburan ini. Hai Hai, maafkan aku, akan tetapi engkau belum menikah, bukan? Di dalam suara itu terkandung kekhawatiran dan Hai Hai seperti dapat merasakan betapa tubuh di pangkuannya itu agak menegang. Untuk melawan perasaannya sendiri Hai Hai tertawa dan memang ketika dia tertawa,
lenyap ketegangan karena dekatnya tubuh wanita itu. Hahaha, mana ada kesempatan bagiku untuk menikah? Dan pula, wanita mana yang mau bersuamikan aku, seorang yang menjadi gelandangan seperti ini, tanpa tempat tinggal, tanpa keluarga? Jangan kau merendahkan diri, hai. Banyak wanita akan berebutan untuk memilikimu. Aku sendiri, engkau seolah-olah menjadi pengganti suamiku yang telah tiada. Maafkan aku sudah bertahun-tahun merindukan suamiku, rindu akan pelukannya. Hai, maukah engkau memelukku? Peluklah, hai, peluklah aku seperti dulu suamiku memelukku, Suara itu demikian memelas dan penuh permohonan sehingga Hai merasa tidak tega. Apa salahnya memenuhi keinginan itu? Dia lalu merangkulkan kedua lengannya dan memeluk tubuh San Bei. Wanita itu mengerang dan makin merapatkan dirinya, kini bahkan duduk di atas pangkuan Hai sambil merangkul pinggang pemuda itu dan membiarkan diri tenggelam dalam rangkulan Hai. Pemuda itu sebaliknya merasa kepanasan dan mulai bingung. Degup jantungnya terdengar jelas di telinganya sendiri dan dia merasa malu kalau San Bei akan mendengarnya pula. Tentu saja San Bei mendengarnya. Telinga wanita itu menempel di dadanya dan diam-diam wanita itu tersenyum puas. Suara degup jantung pemuda ganteng itu seolah-olah menjadi sorak kemenangan baginya, atau sorak pertanda bahwa kemenangan sudah berada di ambang pintu. Ia harus pandai bersikap untuk menuntun pemuda ini memenuhi segala kehendaknya, memuaskan segala gairah dan hasratnya yang timbul. Hai yang betapa lihai pun hanyalah seorang pemuda yang masih hijau dalam hal hubungan dengan wanita, walaupun dia terkenal mata keranjang dan perayu wanita, kini berhadapan dengan seorang wanita yang sudah matang. Tentu saja dia tidak tahu bahwa dialah yang kini menjadi permainan. Wanita itu bukan sembarang orang. Selain cantik manis, ia pun memiliki ilmu silat yang amat hebat dan merupakan seorang tokoh besar dalam dunia golongan hitam, terkenal pula sebagai seorang wanita cabul yang menjadi hamba nafsu berahi yang berkobar-kobar dan tak pernah mengenal puas. Entah sudah berapa banyak pria yang menjadi korbannya, menjadi korban permainannya ataupun menjadi mayat karena dibunuhnya karena pria itu tidak memuaskan hatinya atau berani menolaknya. Demikian jahat dan palsunya sampai ia diberi julukan Toksimoli, iblis betina berhati racun. Namanya memang Jisan Bei dan usianya sudah 30 tahun. Karena pandainya merawat diri dan bersolek, maka ia selalu nampak jauh lebih muda daripada usia yang sebenarnya. Ketika ia menceritakan riwayatnya kepada Hai, memang ada beberapa hal yang benar. Ia memang seorang janda dan suaminya memang telah mati. Akan tetapi suaminya itu mati karena dibunuhnya. Juga kedua mertuanya dibunuhnya. Padahal, baru 3 bulan saja ia menikah dengan suaminya itu. Toksimoli Jisan Bei ini adalah murid tunggal dari Minsan Moko, iblis Gunung Minsan, yang usianya kini sudah 60 tahun. Sejak masih kecil Jisan Bei yang sudah yatim piatu menjadi murid Minsan Moko dan setelah ia menjadi dewasa, ia pun menjadi kekasih Minsan Moko. Akan tetapi, guru yang mengambil murid menjadi kekasih ini memberi kebebasan kepada San Bei untuk bermain cinta dengan pria yang disukainya, di mana saja dan kapan saja. Bahkan gurunya ini mempunyai kesukaan yang aneh dan tidak patut. Dia suka mengintai kalau murid yang juga menjadi kekasihnya ini bermain cinta dengan orang lain. Dan San Bei tahu bahwa gurunya mengintai, akan tetapi ia pun malah senang kalau ditonton gurunya. Demikian bejat sudah akhlak kedua orang guru dan murid yang sebenarnya tak pernah berpisah ini sehingga mereka berdua terkenal sebagai sepasang iblis yang ditakuti, terutama di sepanjang sungai Minqiang di pegunungan Minsan. Ketika San Bei menikah dengan pria yang membuatnya tergila-gila, Minsan Moko tidak keberatan, bahkan dia yang bertindak sebagai wali. Akan tetapi, hubungan di antara mereka masih saja dilanjutkan.
Pada suatu hari, setelah menikah 3 bulan, suaminya menangkap basah hubungan antara istrinya dengan kakek itu. Suaminya marah, akan tetapi San Bei yang sudah mulai bosan dengan suaminya, lalu turun tangan membunuhnya. Juga ayah dan ibu mertuanya dibunuhnya, kemudian ia melanjutkan permainan cintanya dengan Min San Moko di dalam ruangan di mana menggeletak mayat-mayat suaminya dan kedua mertuanya. Pada suatu hari, kebetulan saja San Bei melihat Hai Hai yang sedang memancing ikan. Segera ia tertarik sekali karena Hai Hai memang memiliki banyak daya tarik yang kuat bagi wanita. Maka ia lalu mendekati Hai Hai, menggunakan kepandaiannya untuk bermain sandiwara. Hai Hai yang masih hijau itu tentu saja tidak menduga akan hal itu dan dia pun terkecoh, melayani wanita yang sebenarnya kehausan dan tak pernah puas dengan pria itu. Betapa rinduku selama bertahun-tahun ini kepada suamiku yang telah tiada. Siang malam aku merindukan pelukannya dan kini engkau mau memelukku seperti yang dilakukan suamiku dahulu. Ah, terima kasih, Hai Hai, terima kasih. Hai Hai merasa terharu sekali akan tetapi juga girang bahwa sedikitnya dia dapat menghibur wanita yang sengsara ini. Dan dia pun bukan asing dalam pergaulan dengan wanita. Bahkan sudah seringkali dia berdekatan dengan wanita, berpacaran. Walaupun belum pernah dia melakukan hubungan yang lebih mendalam. Karena itu, merangkul dan memeluk tubuh wanita yang hangat itu pun tidak membuat dia kehilangan keseimbangannya. Akan tetapi, seperti tidak disengaja, kedua tangannya yang merangkul itu ditangkap oleh kedua tangan San Bei dan wanita itu mengeluh. Hai Hai, peluklah aku, belailah aku seperti dahulu suamiku membelaiku, ciumlah aku. San Bei seperti menuntun Hai Hai yang memenuhi semua permintaannya. Hai Hai membelai dan menciumnya. Ketika mendapat kenyataan bahwa pemuda ini agak canggung menurut ukuran ia yang sudah berpengalaman, San Bei lalu balas mencium dan mengajarnya cara bermain asmara yang amat asing bagi Hai Hai yang dianggap terlampau berani. Kalau tadinya Ji San Bei berusaha menggoda dan membangkitkan gairah pada pemuda itu, akibatnya malah ia sendiri yang kebakaran. Wanita itu sendiri yang kini dicengkeram berahi sampai ke puncaknya dan tubuhnya sudah panas dingin, gemetaran ketika ia berbisik. Hai Hai, belum pernahkah engkau dengan wanita? Menghadapi permainan asmara yang amat berani dan merangsang dari San Bei, betapapun juga. Hai Hai merasa betapa seluruh tubuhnya panas dan gemetar. Dia memandang wanita itu dan menggeleng kepala, tidak menjawab karena dia tahu bahwa suaranya tentu terdengar aneh dan menggetar. Melihat ini, nafsu berahi semakin kuat mencengkeram pikiran Ji San Bei. Bagaikan seekor kuda binal yang lepas kendali, ia menarik tangan Hai Hai untuk rebah di atas rumput. Akan tetapi tiba-tiba Hai Hai melepaskan diri dari pelukan dan melangkah mundur setelah dia tadi bangkit. Dia hanya menggeleng kepala sambil mengerutkan alis. San Bei yang sudah kebakaran itu cepat meloncat berdiri dan menyambar tangan Hai Hai. Hai Hai, kenapa? Marilah, aku cinta padamu. Hai Hai, aku membutuhkan dirimu. Aku? Tidak, San Bei. Semua ada batasnya dan aku tidak mau melanggar batas itu. Aku belum siap untuk yang satu itu dan aku tidak mau melakukannya. Hai Hai. San Bei yang sudah mata gelap itu menarik, akan tetapi Hai Hai mempertahankan, bahkan lalu merenggutkan tangannya terlepas dari pegangan San Bei. Hai Hai, kasihanilah aku kesepian. Aku. Tidak, San Bei. Sadarlah, tenanglah. Engkau harus dapat menguasai dirimu. Aku mau menghiburmu, akan tetapi untuk yang satu itu, maaf, aku tidak mau melakukannya, katanya tegas. Dia memang suka kepada wanita, suka berdekatan, suka bercumbuan, dan harus diakuinya bahwa bangkit pula gairahnya yang amat besar.
Namun, dia tahu bahwa harus ada batasnya dan dia tidak boleh melanggar batas itu sembarangan saja. Dia hanya akan mau melakukan hal itu dengan wanita yang dicintanya, tidak dengan sembarang wanita, apalagi Jisan Bei yang janda muda dan baru saja dikenalnya. Tiba-tiba terjadi perubahan pada wajah Jisan Bei. Wajah yang tadinya agak pucat dan pandang matanya sayu merayu itu, kini berubah kemerahan dan pandang matanya berubah sama sekali, menjadi berkilat. Mata yang tadinya memandang kepadanya dengan setengah terpejam, basah dan sayu, kini mencorong dan melotot. Mulut yang tadinya tersenyum manis, agak terengah dan menciuminya, juga diciuminya, kini ditarik keras dan terdengar suaranya membentak keras. Hai hai, sekali lagi. Benar engkau tidak memenuhi kehendak hatiku, memuaskan hasrat cintaku? Hai Hai terkejut melihat perubahan itu dan baru sekarang dia melihat kekejaman membayang pada sinar mata dan mulut itu. Dia hanya menggeleng kepala, merasa heran terkejut dan juga penasaran. Belum pernah dia bertemu dengan wanita senekat ini. Keparat jahanam. Apakah engkau lebih senang mampus? Wanita itu, dengan mulutnya yang manis, hangat dan bergairah, kini memaki dengan kata-kata yang penuh kebencian. San Bei, ingatlah. Kita bersahabat, bukan? Kita baru saja bertemu, dan kita telah menjadi teman. Cukup. Untuk yang terakhir, mau tidak engkau melayani aku? Hai Hai mengerti apa yang dimaksudkan dan dengan sikap tegas dia menggeleng kepala. Mampuslah. Tiba-tiba saja wanita itu sudah menerjang dengan pukulan tangan miring ke arah lehernya. Pukulan maut. Wanita ini jelas bermaksud membunuhnya sebagai pelampiasan kemarahan dan kekecewaan hatinya. Keganasan dan kekejamannya ini mengejutkan Hai Hai, walaupun serangan itu sendiri tidak mengejutkannya karena dia memang sudah bersikap waspada sejak tadi. Dengan mudah saja dia mengelak ke kiri, membiarkan pukulan itu lewat tanpa membalas. Kini Jinsan Bei yang merasa terkejut sendiri. Ia tadi sudah merasa yakin bahwa dengan sekali pukulan saja, pria yang mengecewakan hatinya itu tentu akan roboh dan tewas. Pukulannya tadi selain keras bertenaga, juga dilakukan dengan kecepatan kilat. Akan tetapi, siapa kira bahwa pemuda yang kelihatannya lemah ini mampu mengelak dan menghindarkan diri dari pukulan pertamanya. Ia masih merasa penasaran dan mengira bahwa hal itu hanya kebetulan saja. Hehehe. Serangan berikutnya menyusul dan sekali ini, kedua tangannya mencengkeram dari kanan kiri, disusul tendangan kakinya. Wutut duk. Tubuh Jisan Bei hampir terpelanting ketika tendangannya ditangkis Hai Hai setelah kedua cengkeramannya mengenai angin saja. Barulah wanita itu sadar bahwa pemuda itu ternyata tidaklah selemah yang disangkanya. Keparat, kiranya engkau dapat bersilat? Nah, kau sambutlah ini. Dan kini Jisan Bei menyerang seperti datangnya gelombang lautan yang ganas sekali, menghujankan serangan bertubi-tubi dengan gencar sekali dan setiap pukulan mengandung tenaga sinkang yang akan dapat menewaskan seorang lawan tangguh. Hai Hai maklum bahwa dia tidak boleh main-main lagi. Bagaimanapun juga, wanita ini ternyata memiliki ilmu kepandaian yang jauh lebih tinggi daripada yang diduganya semula. Hal ini dapat diukurnya dari pertemuan tangan ketika dia menangkis tadi, juga dari kecepatan gerakannya. Maka, dia pun tidak mungkin tinggal diam dan hanya mengandalkan elakan dan tangkisan. Kalau hal ini terus dilakukan, dia dapat terancam bahaya. Apalagi karena dia maklum bahwa wanita ini jahat sekali, tentu inilah golongan wanita sesat yang pernah dia dengar diceritakan oleh Chiu Xianxin Kai, gurunya yang kedua. Menurut gurunya, dia harus berhati-hati menghadapi wanita-wanita cantik yang berwatak cabul, karena selain mereka itu lihai, juga licik dan pandai merayu. Hati-hati, demikian antara lain gurunya berpesan, engkau memiliki kelemahan terhadap wanita,
Dan rayuan wanita cantik jauh lebih berbahaya dan sukar dielakkan daripada serangan yang bagaimanapun dahsyatnya.